Sama-sama kita akan buka di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-34. Mazmur 37 ayat yang ke-34 saya bacakan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menunggu, ya. Menunggu seperti seorang bapak ketika menunggu kelahiran anaknya. Saya teringat ketika anak saya pertama Yaya itu lahir, itu sepot jantung. Ya. Karena jam 3 baru kita keluar dari Tuban. Lalu kemudian di tengah jalan Pak Kodri terlalu lama setir. Saya minta itu setir, kira-kira waktu itu sampai di di Bunder. Tolnya mungkin kalau tidak salah masih masih di Pandaan kalau tidak salah. Itu sampai di Malang itu sekitar 45 menit. Ya, jadi dari Bunder itu sampai Malang itu 45 menit. Jadi jangan ditanya waktu itu mobil yang orang kalau sekarang jalan itu 130, 140 itu sudah luar biasa. Waktu itu saya sudah pernah melakukannya. Ya. Jadi ketika sampai di Malang itu langsung anak saya itu istirahat sebentar 15 menit langsung lahir. Waktu itu sangat mendebarkan sekali. Waktu itu rasanya sangat lama sekali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kita harus sadar bahwa dalam hidup ini waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Saat Tuhan bukan saat kita. Ya, saat kita bukan saatnya Tuhan. Tetapi yang pasti waktunya Tuhan itu yang terbaik, saatnya Tuhan itu yang terbaik. Ketika bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, kita boleh belajar satu hal yang luar biasa, bahwa menanti sehari, 2 hari, 3 hari itu bagi bangsa Israel itu seperti menghadapi musibah. Ya, kita ingat ketika bangsa Israel sedang menghadapi Laut Teberau, lalu kemudian beberapa hari kemudian, tidak sampai berbulan-bulan, hanya hari, saya rasa hari, ketika mereka masih menunggu bagaimana caranya melewati Laut Teberau, lalu mereka melihat di belakang ada gemuruh, debu pasir, dan itu sudah pasti kedengaran dari jarak jauh bahwa itu adalah rombongan pasukan, dan tidak ada dari tempat itu negara yang dekat, kampung yang dekat kecuali Mesir. Jadi artinya debu gemuruh pasukan itu pasti debu gemuruh pasukannya Fir'aun yang mengejar daripada bangsa Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah menunjukkan kepada bangsa Israel bagaimana caranya Tuhan itu untuk menolong. Tuhan sudah menunjukkan kepada bangsa Israel bagaimana caranya Tuhan memainkan di dalam kehidupan ini. Ya. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah cepat, Tuhan tidak pernah lambat. Dan Tuhan sudah tunjukkan dari 10 tulah itu, Tuhan tidak taruh tulah yang terakhir itu menjadi yang pertama, lalu yang pertama itu menjadi terakhir, tetapi sudah Tuhan susun sedemikian rupa. Kalau kita mau belajar daripada 10 tulah yang terjadi di Mesir itu, kalau boleh saya katakan caranya Tuhan itu sedikit demi sedikit. Kalau Pak Ahok bilang caranya Pak Jokowi itu kalau menghadapi lawannya, digambarkan seperti katak yang ditaruh di dalam air. Lalu kemudian panci daripada air yang ada kataknya itu dipanasin. Jadi kataknya tidak terasa, dipikir dia ada dalam air begitu nyaman, begitu enak. Tapi padahal itu dipanasin, sampai ketika kata itu sadar, dia sudah jadi suike. Nah, ketika menghadapi orang Mesir, Tuhan sudah menunjukkan kepada bangsa Israel
Tuhan yang lebih hebat daripada orang Mesir. Tidak hanya orang Mesir, tetapi ilahnya orang Mesir, Tuhan itu lebih hebat. Tapi sayang, bangsa Israel nggak punya iman. Bangsa Israel nggak punya iman, menunggu beberapa saat sampai Tuhan tolong. Tuhan pasti tolong. Nggak mungkin Tuhan nggak tolong, karena sudah 10 tulah itu sudah Tuhan nyatakan. Artinya itu menjadi bukti bahwa Tuhan itu sayang, bahwa Tuhan itu memperhatikan bangsa Israel. Tapi pada kenyataannya mereka datang kepada Musa, mereka minta supaya sesegera mungkin, ya, mereka ditolong, dilepaskan. Kalau tidak, maka tentara Mesir itu akan menangkap mereka, Fir'aun akan menangkap mereka dan akan membuat mereka menjadi budak dengan tekanan yang lebih berat lagi. Saudara, sekali lagi waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat. Pada saatnya ketika Musa mengadu, mengeluh tentang keberadaan daripada bangsa Israel, Tuhan hanya berkata, kamu berdiri, ya, angkat tongkatmu. Dan di hadapan bangsa Israel, Tuhan membelah laut Teberau. Mereka berjalan. Baru mereka berjalan, firman Tuhan katakan kalau nggak salah itu 3 hari. Ya, bekalnya habis baru 3 hari. Waduh. Kembali mereka berteriak-teriak. Mereka tidak mau menunggu waktunya Tuhan, saatnya Tuhan untuk menyatakan kuasanya, memelihara di dalam kehidupan mereka. Akhirnya Tuhan turunkan mana, ya, memberkati di dalam kehidupan daripada bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur 37 ayat yang keempat tadi dikatakan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Ya, jadi artinya kita bisa menanti waktunya Tuhan, kita bisa menanti saatnya Tuhan ketika kita mengikuti jalannya Tuhan, mengikuti firman-Nya Tuhan. Pada saat menanti apa yang dibutuhkan iman, pada saat menanti apa yang dibutuhkan percaya, bahwa yang Tuhan akan lakukan itu selalu tepat pada waktunya, yang Tuhan lakukan itu selalu yang terbaik, yang Tuhan lakukan itu tidak pernah terlambat. Kadang Tuhan izinkan seperti peristiwa Lazarus yang sakit. Ada utusan dari Marta dan Maria memberitahu kepada Tuhan bahwa Lazarus yang dikatakan sebagai sahabat Tuhan, bahwa keluarga ini adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan, ya, di Betania. Bahwa keluarga ini, kalau boleh saya katakan, mereka tahu bahwa ketika mereka datang kepada Tuhan pasti diistimewakan sama Tuhan. Diistimewakan di sini bukan berarti mereka mau menurut kehendak mereka sendiri, ya, tetapi mereka lupa bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai tindakan yang mutlak. Suka-sukanya Tuhan mau bikin apa, Tuhan mau ngerjakan apa, itu terserah Tuhan. Tetapi selalu saya katakan tadi di depan bahwa waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Rencana Tuhan itu selalu yang terbaik, ya. Sampai pada waktunya ketika utusan dari Marta Maria datang kepada Tuhan, mereka bilang, "Guru, sahabatmu yang namanya Lazarus itu sakit." Tuhan, sahabatmu yang namanya Lazarus itu sakit. Ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya? Tunggu dulu. Gak usah cepat-cepat loh. Mereka butuh kok, gak usah cepat-cepat. Nah, itu tadi yang saya katakan, jalannya Tuhan itu jalan, bukan jalan kita. Rencananya Tuhan itu bukan rencana kita. Ya. Kadang kita memaksa, meminta kepada Tuhan. Mungkin yang kita dapat hanya 1.000. Tetapi sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita, yang Tuhan mau berikan untuk kita itu bukan 1.000, tetapi 100.000. Ya. Tetapi harus menunggu yang namanya waktunya Tuhan.
yang namanya kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus datang sampai di Betania itu, firman Tuhan katakan itu sudah 4 hari. Masih banyak orang. Jadi orang-orang Jawa itu punya adat istiadat 3 hari, 40 hari sampai 1 tahun 1000 hari. Itu sebenarnya mereka mengikuti adat istiadatnya orang Yahudi. Ya. Jadi dalam sejarahnya yang punya 3 hari, 40 hari, jadi katanya sih kalau 40 hari itu kepercayaannya arwahnya itu masih belum pergi, masih ada di sekitar rumah. Sehingga kalau dibuatkan kopi penuh begitu, tiba-tiba kopinya susut. Padahal itu karena letaknya turun, bukan karena kopinya susut saya minum. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan datang ke Betania, semua orang marah. Tuhan ini kok enggak sayang ya? Tuhan ini kok kejem ya? Membiarkan Lazarus yang katanya Tuhan kasihi, yang katanya sudah Tuhan anggap sebagai keluarga, tetapi Tuhan biarkan sakit tidak segera Tuhan sembuhkan, karena selama itu yang orang banyak tahu bahwa Tuhan itu hanya sebagai penyembuh. Yesus diam, Yesus tidak berkomentar. Ya. Karena apa yang dipikiran orang banyak itu tidak sama yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang mau dilakukan orang banyak itu tidak sama dengan apa yang mau dilakukan oleh Tuhan. Orang banyak itu hanya mau Tuhan melakukan pada saat Lazarus sakit disembuhkan. Tetapi Tuhan rupanya mempunyai kehendak yang lain. Tuhan minta tolong diantar ke kubur. Ya. Saudara, kalau di kuburannya orang Yahudi, depannya tembok Yerusalem itu enggak ada bunga ya. Jadi di sana orang kalau nyekar itu bukan kasih bunga, kasih batu itu. Jadi kuburannya itu penuh dengan batu, itu di depan tembok Yerusalem itu ada kuburan. Nah, ketika mereka sampai di kubur, Yesus bilang, tolong kamu buka itu pintu ke batu di kubur. Ya. Saya yakin orang banyak itu pasti bingung. Saya yakin orang banyak itu pasti mereka tolah-toleh begitu, kira-kira ini Yesus mau buat apa? Di depan kubur, di mana Lazarus sudah dikubur 4 hari dan sudah baunya sudah bau busuk, sekarang Tuhan mau supaya kubur itu dibuka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi jalan Tuhan bukan jalan kita, rencana Tuhan itu bukan rencana kita. Ketika Lazarus itu sudah mati, sebenarnya Tuhan mau menunjukkan kepada orang banyak bahwa Tuhan mampu membangkitkan Lazarus yang sudah benar-benar mati, karena dikatakan sudah 4 hari. Mereka tercengang karena mereka baru tahu, baru melihat bahwa Tuhan Yesus yang selama ini hanya menyembuhkan orang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, tetapi hari itu mereka melihat bahwa Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Daniel itu orang yang setia kepada Tuhan. Ketika ada perintah dari raja, ya, bahwa tidak boleh menyembah kepada Allah lain kecuali kepada raja, Daniel didapati tetap berdoa. Sehingga Daniel ditangkap dan diperintahkan untuk masuk ke dalam gua singa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan ketika ada orang-orang yang hendak memfitnah, orang-orang yang hendak menganiaya Daniel, mengapa Tuhan tidak melindungi Daniel supaya mereka tidak mengganggu? Tuhan biarkan mereka boleh memberikan tuduhan palsu kepada Daniel, sampai kemudian Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa. Karena Tuhan mau menunjukkan penyertaan Tuhan itu lebih besar daripada kekuatan manusia. Saudara bisa bayangkan gua singa yang ada, yang di Daniel dibuang di dalam gua itu, singanya enggak satu, singanya banyak. Dan memang singanya di sana dibiarkan singa itu lapar. Artinya kalau ada daging masuk ke situ pasti baru kakinya kelihatan dari gua itu sudah disantap. Tapi boleh Tuhan tunjukkan mulut singa itu terkatup.
Dan mereka datang mungkin sambil menjilat-jilat Daniel, lalu kemudian Daniel memegang kepala singa, mungkin seperti itu. Sadrak, Mesakh, dan Abednego, di hadapannya ada dapur api karena Sadrak, Mesakh, dan Abednego tidak mau menyembah patung raja. Raja memberikan kesempatan karena rupanya raja juga sayang kepada Sadrak, Mesakh, Abednego. Tetapi raja tidak bisa berbuat apa-apa karena ada banyak mayoritas yang menghendaki Sadrak, Mesakh, dan Abednego mati. Sadrak, Mesakh, Abednego katakan, jika seandainya Allahku tidak menolong aku hari ini, tidak melepaskan aku hari ini, sekali-kali aku tidak akan menyangkali dia. Bapak, Ibu, Saudara, dan Sadrak, Mesakh, Abednego dimasukkan ke dalam dapur api. Orang pikir udah mati, orang pikir udah habis, orang pikir udah tamat. Enggak, belum. Tuhan mau tunjukkan bahwa Tuhan mau melepaskan Sadrak, Mesakh, dan Abednego itu dari dalam dapur api. Ribuan orang itu yang melihat. Ya, itu peristiwa yang disaksikan tidak 1-2 orang, mungkin puluhan ribu itu. Dan mereka menyaksikan bagaimana Sadrak, Mesakh, dan Abednego yang keluar dari dalam api tanpa ada bau sangit di rambut sedikit pun. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang dalam hidup ini Tuhan izinkan kita harus menanti. Bukan berarti ketika kita menanti Tuhan meninggalkan, no. Bukan berarti ketika menanti Tuhan membiarkan, enggak. Tuhan tetap memperhatikan kita. Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Tuhan tetap memperhatikan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kita. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Biarlah ketika dalam menghadapi masalah, persoalan, sakit, penyakit, atau apapun juga, kita mau menanti Tuhan dengan penuh iman. Kita menanti Tuhan dengan tetap berpegang kepada firman. Ya, jangan kita usaha untuk mencari pertolongan kepada yang lain. Istilahnya kita mendua hati, kita bersinah secara rohani dengan memanggil seperti hanya Saul, melakukan penyembahan-penyembahan yang tidak Tuhan inginkan. Mungkin ke mbah dukun, ya, mungkin datang mbah dukun, ya, gue jumpa jampi, mbah dukun ono duit rukun, ya. Kalau ke mbah dukun gak ono duit gak rukun, saudara, hati-hati. Jangan kita sampai seperti itu. Jangan kita coba mencari pertolongan. Maaf, sekarang rupanya lagi musimnya togel, nomor, ya. Selalu saya ingatkan, perkutut mencelok nggone kere, mbelani buntut dadi kere, tenanan ini, saudara. Jadi ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, nantikanlah Tuhan dengan penuh iman, dengan tetap hidup di dalam kebenaran firman-Nya, dan pada saatnya pertolongan Tuhan itu akan turun atas kehidupan kita. Maju terus bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.